diberikan daerah R yang dibatasi oleh garis X sama dengan 0, Y sama dengan E pangkat X, dan garis tangen terhadap Y sama dengan E pangkat X yang melalui titik asal. Tentukan atau temukan A luas daerah R dan B volume benda padat yang dihasilkan daerah R jika diputar mengelilingi sumbu X. Di sini saya sudah gambarkan diagram kartesiannya, berikut juga dengan garis Y sama dengan E pangkat X. Ya, sebut saja ini garis K jadi YK gitu. Kemudian ya ini tentu saja sumbu X, ini sumbu Y. Di soal itu disebutkan bahwa daerah R itu juga dibatasi oleh garis tangen. Garis tangen itu sama saja dengan garis singgung. Ya. So garis singgung terhadap garis Y sama dengan E pangkat X yang melalui titik asal. Titik asal itu adalah 0,0. Ya. Jadi maksud soal sini adalah si daerah R itu juga dibatasi oleh garis yang melewati titik asal tapi juga menyinggung si garis YK ini ya, garis Y sama dengan E pangkat X. Ya kurang lebih seperti itu. Itu garisnya. Nah, tentu saja ini titiknya adalah 0,0. Kemudian kita bisa misalkan saja ini adalah garis P, Q ya. Nah, area R itu adalah area yang ini ya, yang sempit ini yang kita birukan ini. Karena juga di soal dia mention ya, dia sebutkan bahwa dia juga daerah R juga dibatasi oleh garis X sama dengan 0. X sama dengan itu sama saja dengan sumbu Y. Seperti itu. Oke. Untuk mencari poin A atau luas daerah R, kita harus mencari tahu dulu persamaan garis tangan tadi. Sebut saja garis L ya. Garis L. Garis tangan tadi ini yang ini ya. Sebut saja itu dengan garis L atau YL. Kita mulai dengan gradien garis YL. Gradien garis YL atau simbolkan saja dengan ML di sini, itu akan sama dengan turunan terhadap X, turunan pertama terhadap X dari garis YK saat X-nya itu sama dengan P. Ya, kenapa X sama dengan P? Karena si garis L ini menyinggung si garis YK di titik P, Q yang kita misalkan tadi, X-nya sama dengan P. Nah, YK sendiri itu sama dengan E pangkat X. Bisa kita tuliskan begitu. Turunan dari E pangkat X adalah dirinya sendiri. Jadi ini sama dengan E pangkat X saat X sama dengan P, sehingga turunan atau gradien garis L, ML itu sama dengan E pangkat P. Nah, persamaan garis L itu adalah persamaan garis yang melewati titik 0,0 dan bergradien M sama dengan E pangkat P. Secara umum kan, kalau kita ingat lagi pelajaran kita di SMA, persamaan garis yang melalui titik 0,0 atau sebut saja titik A, B di sini. Titik A, B, maka persamaan garisnya itu adalah Y kurang B sama dengan M kali X kurang A gitu ya. Nah, di sini B-nya itu adalah 0, berarti Y kurang 0. M-nya itu kita udah dapatkan tadi E pangkat P. X kurang A-nya sama dengan 0, jadi X kurang 0. Sehingga persamaan garisnya tinggal Y sama dengan E pangkat P kali X ya. Nah, pertanyaan berikutnya itu adalah P ini berapa gitu. P ini berapa? Coba kita tinjau titik P, Q. Tentu saja Q ini sama dengan E pangkat P. Kenapa E pangkat P? Karena titik P, Q itu juga dilewati oleh garis YK ini, E pangkat X. Ketika X-nya itu sama dengan P, maka Y sama dengan E pangkat P gitu ya. Jadi bisa kita sebutkan juga di sini bahwa Q sama dengan E pangkat P.
Oke, kita mau meninjau titik P, Q itu. Titik P, Q ini juga melewati garis YL ya. Garis YL yang sudah kita temukan tadi di situ. Jadi Y-nya YL ini, YL sama dengan E pangkat PX. YL-nya bisa kita ganti dengan Q. E pangkat P-nya tetap, X-nya sama dengan P ya. Karena kita meninjau titik P, Q. Q-nya juga kita tahu bahwa dia sama dengan E pangkat P ya. Jadi ruas kiri E pangkat P sama dengan E pangkat P kali P. Mengakibatkan P sama dengan 1 ya. Karena ini saling menghilangkan. Yap, jadi P sama dengan 1. Kalau P-nya sama dengan 1, berarti Q-nya sama dengan E pangkat 1 sama dengan E. So, titik P, Q itu sama dengan titik 1, E. Nah, kita kembali ke persamaan garis L. Tadi kita sudah temukan ya bahwa persamaan garis L itu adalah Y sama dengan E pangkat PX ya. Sehingga ini YL. Karena P-nya kita sudah temukan, berarti YL sama dengan E pangkat 1 atau E saja kali X ya. Inilah persamaan garis L. Nah, ini. Jadi YL sama dengan E kali X. Oke. Kemudian kita akan mencari poin A ya. Di poin A ini dia menanyakan luas daerah R. Luas daerah R-nya kita udah dapatkan juga seperti ini. Coba kita masuk ke slide selanjutnya. Saya coba gambarkan ulang daerah R yang dimaksud itu ini. Kemudian ini titik 0,0. Kemudian ini titiknya adalah P-nya tadi 1, Q-nya E ya. Seperti ini. Nah, sini 1 berarti yang di sumbu X itu 1. Oke, kita diminta untuk mencari luas daerah R. Nah, secara umum ya sebenarnya ini persamaan garisnya belum dituliskan. Ini YK sama dengan E pangkat X. Kemudian ini YL EX ya. Sorry, kurang jelas kayaknya. Ini garisnya Y sama dengan E kali X. Oke. Nah, kita akan mencari luas R. Luas R itu sama saja dengan integral batas bawah. Batas bawahnya itu jelas 0 ya. Batas atasnya itu 1. Kenapa batas bawahnya 0? Karena ya kita melihat area ini kalau kita tempelkan ke sumbu X, maka di sebelah kiri itu dia sama dengan 0, sebelah kanan dia sama dengan 1 ya. Jadi batas bawahnya 1, batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Luas R sama dengan integral 0 sampai 1 YK kurang YL kemudian DX. YK itu sama dengan E pangkat X ya. YK itu yang ini E pangkat X kemudian kurang YL. YL-nya itu adalah EX ya, yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian kita integralkan terhadap DX. Ini akan sama dengan integral EX itu adalah dirinya sendiri E pangkat X. Integral dari minus EX itu adalah E per 2 X kuadrat. Kemudian batasnya 0 sampai 1. Kita input batas atas E pangkat 1 kurang E pangkat 2 kali 1 kuadrat. Kita kurangkan dengan batas bawah E pangkat 0 kurang E per 2 0 kuadrat. E pangkat 1 itu E, kemudian kurang E per 2 kurang E pangkat 0 itu 1, kemudian ini 0 ya. Jadi jawabannya adalah E kurang E per 2 sama dengan E per 2, kemudian kurang 1. Nah, inilah luas R. Kemudian kita akan mencari volume. Oke, kita coba gambarkan lagi. Kita coba ulang saja. Ini adalah 0,0. Kemudian ini P-nya 1. Ini 1, E. Ini area R. Ini garis YK. Ini garis YL. Oke, kita diminta untuk mencari volume R.
dan diputar mengelilingi sumbu X ya. Seperti ini. Ini X, ini Y. Volume itu sama dengan Pi kali integral batas bawah. Batas bawahnya itu 0. Seperti cara tadi kita mencari luas ya. Batas atasnya 1. Kemudian dikalikan dengan kuadrat dari YK kurang kuadrat dari YL. Integralkan terhadap X. Kemudian ini Pi 0 sampai 1. YK itu adalah E pangkat X. Kita kuadratkan. YL itu EX. Kita kuadratkan DX. Kemudian ini sama dengan Pi 0,1 E pangkat 2X kurang E kuadrat X kuadrat. Integralkan terhadap X. Integral dari E pangkat 2X itu sama saja dengan 1/2 E pangkat 2X ya. Jadi koefisien dari pangkat ini yang dia itu sama dengan 2 kita bawa sebagai penyebut dari E pangkat 2X ya. Seperti itu. Kemudian integral dari E kuadrat X kuadrat itu sama saja dengan E kuadrat per 3 dikali dengan X pangkat 3 ya. Jangan lupa tadi ada Pi di sini ya. Kemudian batasnya 0 sampai 1. Selanjutnya kita menginput batas-batasnya. Batas atas dulu. Batas atas 1/2 E pangkat 2 kurang E kuadrat per 3 1 pangkat 3. Kemudian kita kurangkan dengan Pi setengah kali E pangkat 2 kali 0 E pangkat 0 kurang E kuadrat per 3 kali 0 pangkat 3 ya. Suku pertama ini sama saja dengan Pi setengah atau langsung saja mungkin ya. Ini sama dengan Pi per 2 E kuadrat kemudian kurang Pi per 3 E kuadrat. Selanjutnya kita kurangi dengan setengah E pangkat 0 ini sama saja dengan setengah ya. Kemudian ini sama dengan 0. Oke, ini sama dengan 0. Jadi bisa kita tuliskan tinggal minus Pi per 2. Sehingga volume sama dengan oke, ini coba tuliskan ulang. Di sini Pi per 2 E kuadrat kurang Pi per 3 E kuadrat kurang Pi per 2 ya. Oke. Pi per 2 bisa kita kurangkan dengan Pi per 3 menjadi 3Pi kurang 2Pi per 6 ya. Kemudian kalikan E kuadrat tinggal Pi per 2. Ini sama dengan 1/6 ya, atau Pi per 6 E kuadrat kurang Pi per 2. Inilah volume benda padat yang dihasilkan daerah R jika diputar mengelilingi sumbu X.